sehat dan bahagia. Pada hari ini kita akan melakukan praktek coaching. Kami dari kelas 4 Kabupaten Banyuwangi dengan fasilitator Bapak Zainal Abidin SIDID dan pengajar praktik Ibu Kusmaswati MPD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Febrianita Windawati dari TK Pusgoro 1 sebagai pengamat. Kemudian Bu Lina Yulistiana dari SDN 1 Ketapang sebagai coach, dan Bu Nana Fajar Martianti dari TK Al-Isa 2 Ketapang sebagai coach. Sebelum melakukan praktik coaching, ada rubrik penilaian yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama kita, yaitu tujuan dari coaching, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga dari alutsista ini akan tampak dalam praktek coaching kali ini. Yang kedua, kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian melakukan pertanyaan dan berbobot. Kemudian saya ingin menanyakan kepada Bu Lina sebagai coach, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam praktek coaching ini? Ya, mungkin dari ketiga tadi saya ingin mengembangkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot pada uji. Ya, berarti dari 3 kompetensi itu yang ingin dikembangkan, yang ingin spesifik dikembangkan oleh Bu Lina adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dikembangkan oleh Bu Lina tadi? Iya, saya itu inginnya dengan mengajukan pertanyaan berbobot kepada uji, uji dapat mengeluarkan atau mempunyai ide-ide kreatifnya, inovatifnya untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi ada ide-ide baru untuk solusi permasalahan gitu ya. Iya. Kalau seperti itu, baiklah, waktu selanjutnya saya akan serahkan kepada Bu Lina dan Bu Nana. Monggo. Bagaimana nih kabarnya Bu Nana? Iya Bu Lina, alhamdulillah saya baik-baik saja. Bu Lina bagaimana? Alhamdulillah kita masih sehat semua ya Bu Nana ya. Ya. Kemarin Bu Nana kayaknya biasanya ya ngajak ketemuan ya. Iya. Apa sebenarnya mau cerita apa ya ini ya? Iya. Sebetulnya saya itu mau curhat sedikit. Jadi saya punya murid. Awalnya itu dia aktif gitu. Tapi beberapa hari ini dia kelihatannya pasif gitu. Baiklah, dari cerita Bu Nana tadi saya ini menangkap ya, kayaknya Bu Nana ini lagi bingung ya dengan perubahan sikap muridnya. Apakah betul seperti itu Bu? Iya, saya sedang kebingungan memang. Jadi ada seorang murid saya yang dia itu awalnya aktif, suka menjawab pertanyaan. Kalau ada tugas itu juga selesai cepat, dia mengerjakan dulu selesainya. Tapi sekarang itu dia kelihatannya pasif, kurang bersemangat kalau mengikuti pembelajaran gitu. Iya. Nah, dari pertemuan ini sebenarnya apa sih tujuan Bu Nana? Ya, dari pertemuan ini saya inginnya murid saya ingin membantu murid saya yang dulunya pasif itu bisa bersemangat kembali, bisa aktif kembali seperti dulu. Iya. Menurut pengamatan Bu Nana nih, apa yang menyebabkan murid Bu Nana itu kok bisa berubah dari sikapnya aktif kok kemudian menjadi pasif itu apa penyebabnya? Iya, sebetulnya sebelum menemui Bu Lina saya itu sudah observasi ke murid saya, sudah saya tanya-tanya. Awalnya dia tidak mau cerita, kemudian setelah saya berkata kembali akhirnya dia
sudah mulai bosan dengan pembelajaran di kelas itu apa namanya, dia merasa kalau dia itu sudah paham dengan pembelajaran yang ada di kelas, jadi dia sudah tidak ada semangat lagi gitu, karena dia sudah tahu gitu, sudah menguasai pembelajaran itu. Iya. Jadi setelah melakukan observasi, menurutnya seperti itu ya. Iya. Memang jadi guru yang baik itu harus bisa membentuk anaknya, murid-muridnya itu supaya senang gitu ya benar ya. Iya. Well-being gitu ya. Dan bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka. Ya, dari Nana sendiri itu ya, apa solusinya yang bisa kita sampaikan? Sebetulnya saya juga sudah memikirkan, saya itu punya dua kemungkinan yang mau saya laksanakan. Yang pertama itu saya ingin apa namanya, melakukan jalan-jalan gitu ya? ya, melakukan itu apa namanya, pembelajaran di luar kelas gitu. Kayak wisata gitu ya? Nah ya, terus supaya anak-anak itu senang gitu. Kemudian yang kedua saya melakukan game-game, permainan yang menyenangkan. Itu kalau memang sudah terlaksana benar, pasti anak-anak senang ini diajak karya wisata, terus diajak mainan ya benar. Menurut gimana nih karya wisata gimana yang cocok dengan anak-anak? Ya, sebenarnya saya belum observasi, cuman nanti misalnya setelah pertemuan ini nanti saya akan melakukan observasi survei ke tempat-tempat yang kira-kira itu cocok sesuai dengan tema yang sedang saya lakukan. Ya kalau bisa mau Boleh ya karena saya guna. iya. Selanjutnya dari rencana yang sudah disiapkan tadi, yang sudah akan dilakukan tadi, gimana itu akan melakukan apa? Apa saja rencana aksi yang akan dilakukan dari solusi yang sudah benar sebutkan tadi? Ya, jadi tadi kan ada dua ya Bu. Itu kalau menurut saya yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat adalah yang pertama, yaitu wisata tadi ya, pembelajaran di luar kelas gitu, karena otomatis observasinya kan tidak terlalu lama. Jadi kalau sudah dapat, saya nanti langsung melakukan pembelajaran di luar kelas gitu. Adakah prioritas yang akan dilakukan oleh anak? Iya, prioritas saya adalah melakukan pembelajaran di luar itu melakukan sesuatu Rekreasi gitu ya? ya, melakukan rekreasi supaya ya, melakukan rekreasi yang kita dulu. Nanti kalau sudah merasa senang, kemudian saya bisa melakukan yang lebih lagi. Jadi tempatnya bisa wisata di sekitar lingkungan sekolah kita dulu ya. Sekarang kan anak-anak kan senang gitu ya, gitu. Dalam kan dulu ya. Nah baik. Jadi yang prioritas itu kan pembelajaran di luar kelas. Ya. Kemudian apakah yang menjadi ukuran keberhasilan rencana aksi yang sudah rencanakan tadi? Kalau saya sih pengennya nanti anak-anak itu, terutama murid saya yang tadi yang masih itu bisa kembali lagi aktif gitu. Jadi dikatakan berhasil jika murid tersebut kembali aktif seperti biasa lagi. Lebih bagus lagi kalau misalnya teman-temannya yang lain juga yang awalnya biasa saja bisa juga menjadi lebih aktif seperti itu. Iya. Kemudian begini apa nih komitmen Nana terhadap rencana tersebut?
rencana saya bisa melakukan ini kurang lebih 2 minggu mungkin ya. 2 minggu itu saya inginnya kegiatan ini sudah menentukan, sudah memperlihatkan hasil yang maksimal. Kalau misalnya memang sudah hasil, nanti bisa saya lihat kembali. Ya. Terus begini, dari rencana aksi yang sudah direncanakan, siapakah yang akan membantu Bunana atau dilibatkan dalam rencana aksi tersebut? Ya, kebetulan di kelas saya itu, kebetulan saya juga punya partner. Di satu kelas itu ada 2 orang, saya dan partner. Jadi mungkin nanti saya akan minta bantuan ke teman saya. Tahu lah. Kolaborasi lah gitu ya. Ya, betul. Lanjutannya terus tindak lanjut dari coaching ini Bunana, menurut Bunana gimana ya? Ya, insya Allah nanti kalau misalnya 2 minggu ini kan nanti saya laksanakan secepatnya kegiatan ini. Jika nanti memang ada progres, nanti 2 minggu lagi saya pengennya ketemu lagi sama Bu Lina. Semoga Bu Lina terus ketemu dengan saya. Saya juga tunggu ya supaya dari Bunana. Oh ya, Setelah rencana tadi dilakukan, gimana hasilnya, apa anak-anak itu dan senang dengan rencana yang sudah Bunana laksanakan. Ya kalau sudah, ya kita harus ketemuan nih ya. ya, kita insya Allah 2 minggu lagi ya Bu ya. Iya, siap ya. Iya. Terima kasih ya, Bunana ya. Saya sebenarnya pengen segera tahu nih hasil dari rencana aksinya Bunana. Saya tunggu lah ya. Untuk kesempatan ini kita akhiri dulu ya. Ya, terima kasih ya Bu Lina untuk waktunya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perbicaraan ini. Saya apa ya, kayak enak gitu loh. Saya tanya tuh punya bukan pertanyaan kepada Bunana, jadi kayak enak gitu. Bunana juga ada solusi ya Bunana ya. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian saya akan menanyakan kepada bos apa yang sudah dilakukan pada saat kejadian ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan ini Ya, dari video yang sudah saya lakukan tadi, saya melihat bahwa Uji ya anak itu sudah mengeluarkan atau dia sudah memberikan inspirasi solusi ide-idenya untuk membuat murid-muridnya itu lebih aktif dalam pembelajaran dengan karya wisata dan melakukan tips atau pemahaman yang menggunakan capai ya. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan evaluasi dari ini ya. Yang pertama saya melihat secara garis besar alur kita saat proses latihan praktikum ini sudah tampak ya, dari tujuan dan edukasi, rencana aksi, tanggung jawab sudah terpakai semua, sudah saya centang ini ya. Kemudian yang kedua dari kompetensi yang ingin kembangkan tadi saya sudah menyampaikan tampak juga karena aku sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbeda sehingga Bunana bisa menemukan ide-ide baru atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Saya tadi sudah melihatnya itu yang menurut saya baik ya, tapi tadi saya melihat ada beberapa yang sebenarnya sih tidak apa ya, tidak yang hafal gitu dengan sedikit pada proses karena ada suara motor, sehingga membuat konsentrasi sempat terhenti sejenak gitu ya.
tapi tidak jadi masalah ya. Tidak tetap alur kitanya tetap jalan, kompetensi yang di ilmu pengetahuan juga apa itu, jadi itu tidak jadi masalah gitu. Itu profesi hari ini. Kemudian saya mau mengetahui sebenarnya kompetensi apa lagi ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Gina jika suatu saat orang kecil kembali. Jadi kita sudah mengajukan pertanyaan berikut ya, yang kompetensi ini dikembangkan dan dihasil. Kalau suatu saat ada kesempatan lagi, kompetensi apa? Yang pertama tadi mengajukan pertanyaan yang biasanya itu memang butuh konsentrasi, mendengarkan juga, kita harus fokus, terus kita harus menggarisbawahi kata kunci yang diberikan oleh kunci. Selain itu mungkin dari teman sejawat pun kita bisa latihan ya untuk menggalinya supaya kita bisa membuat pertanyaan. Kita ini sering latihan lah sama teman sejawat. Itu mungkin yang akan saya kembangkan, banyak latihan dulu supaya pikiran kita ini penuh dengan kreativitas gitu. Jadi kompetensinya tetap yang satu ini mengajukan pertanyaan tersebut, karena menurut Gina ini sesuatu yang harus diperhatikan kembali dan harus dilatih sehingga akan memunculkan kreativitas yang berlebih tadi. Ya, baiklah. Terima kasih atas waktunya.